Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyadin Wulandari. Saya dari kelompok 1, 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P keluar sama dengan P masuk. Agar lebih simpel, formula di atas ditulis dengan P1 sama dengan P2. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa tekanan adalah gaya dibagi besar luas penampangnya, atau P sama dengan F per A. Maka persamaan di atas dapat ditulis kembali sebagai berikut. F2 per A2 sama dengan F1 per A1, atau F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap berbentuk lingkaran. Dengan demikian, rumusnya bisa disederhanakan menjadi P1 sama dengan P2, F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Karena luas penampang bisa dianggap berbentuk lingkaran, maka luas penampang adalah luas lingkaran. Maka jika disederhanakan lagi menjadi F1 per F2 sama dengan Pi R1 kuadrat per Pi R2 kuadrat. Pi bisa sama-sama dicoret, maka rumus akhirnya menjadi F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung kuadrat. Keterangannya, P1 sama dengan tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. Satuannya Newton per meter persegi. P2 sama dengan tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan. Satuannya Newton per meter persegi. F1 sama dengan gaya tekan pada penampang piston 1. Satuannya Newton. F2 sama dengan gaya tekan pada penampang piston 2. Satuannya Newton. A1 sama dengan luas penampang piston 1. Satuannya meter persegi. A2 sama dengan luas penampang piston 2. Satuannya meter persegi. R1 sama dengan jari-jari piston 1. Satuannya meter. Dan R2 sama dengan jari-jari piston 2. Satuannya meter. Besar keuntungan mekanis dari sistem fluida atau hidrolik yang menggunakan hukum Pascal dapat diketahui dari rasio gaya yang keluar dibagi gaya yang diberikan. Keuntungan mekanis rumusnya yaitu F2 per F1. Contoh gambarnya seperti di atas. Penerapan hukum Pascal. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Seperti pada pembahasan di awal, saat ban mobil bocor, kita membutuhkan suatu alat yang disebut dongkrak. Dongkraknya biasanya disebut sebagai dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada gambar sebelumnya. Kamu misalkan saja benda di piston 2 adalah mobil. Sebagai contoh, jika luasan piston luar 20 kali lebih besar daripada piston bagian dalam, maka gaya yang keluar dikalikan dengan faktor 20, sehingga jika gaya yang diberikan setara dengan 100 kg, maka dapat mengangkat mobil hingga seberat 2000 kg atau 2 ton. 2. Mesin hidrolik. Pada prinsipnya, mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil secara keseluruhan. Contoh mesin hidrolik bisa kamu temukan di tempat cucian mobil dan bengkel-bengkel mobil skala besar. 3. Rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil. Untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak, kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil.
Prinsip kerja rem hidrolik adalah saat kamu menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti.